Halo Sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Bung Ical dan di sebelah saya sudah ada Bung Pian. Oke Bung. Hari ini kita akan bahas mengenai skuad Arsenal setelah bursa transfer Januari 2023. Seperti biasa, yang akan kita bahas mulai dari pemain, lalu ada statistik pelatih, yang ketiga ada posisi klasemen Arsenal di Liga Inggris, yang terakhir ada next match Arsenal. Next match. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, Bung. Pemain Arsenal setelah bursa transfer, ada siapa aja, Bung? Oke Bung, untuk pemain Arsenal setelah bursa transfer bulan Januari kemarin, dari segi kiper dulu, yang pertama ada nama Aaron Ramsdale, yang kita tahu membela Arsenal sejak tahun 2021. Saat itu didatangkan dari Sheffield United. Kemudian ada nama Matt Turner. Itu untuk dua kiper yang ada di skuad Arsenal saat ini. Kemudian untuk lini belakang atau back, yang pertama ada nama William Saliba, yang kita tahu merupakan back asal Prancis, yang dulu sempat dipinjamkan ke Saint Etienne, kemudian OGC Nice dan juga Marseille, yang kemudian akhirnya kembali lagi memperkuat Arsenal. Kemudian ada nama Gabriel Magalhaes, Bung, yang kita tahu membela Arsenal sejak tahun 2020, yang didatangkan dari Lille. Kemudian ada nama Rob Holding, yang kemudian ada nama Jacob Kiwior, yang kita tahu merupakan pemain baru Arsenal di bursa transfer bulan Januari kemarin, yang didatangkan dari Spezia. Kemudian ada nama Alexander Zinchenko, yang kita tahu memang saat ini menjadi pemain penting di lini belakang Arsenal di sebelah kiri, yang didatangkan Arsenal dari Manchester City di bursa transfer musim lalu di tahun 2022. Kemudian ada nama Kieran Tierney, lalu ada nama Ben White, yang kita tahu didatangkan dari Brighton di musim 2021. Kemudian ada nama Takehiro Tomiyasu, yang kita tahu membela Arsenal di tahun 2021, didatangkan dari Bologna. Itu untuk nama-nama pemain belakang atau back yang ada di skuad Arsenal saat ini. Kemudian untuk pemain gelandang atau pemain tengah yang ada di skuad Arsenal saat ini, yang pertama ada nama Thomas Partey, yang didatangkan dari Atletico Madrid di tahun 2020. Kemudian ada nama Jorginho, yang kita tahu baru didatangkan Arsenal dari Chelsea di bursa transfer bulan Januari kemarin, yang sudah beberapa kali diturunkan ya Pak. Kemudian ada nama Mohamed Elneny, yang kita tahu saat ini sedang mengalami cedera, yang dulu sempat dipinjamkan ke Besiktas, Mohamed Elneny. Kemudian ada nama Granit Xhaka, yang sudah lama membela Arsenal sejak tahun 2016 saat itu, yang didatangkan dari Borussia Mönchengladbach. Kemudian ada nama Martin Odegaard, yang kita tahu dulu memang menjadi pemain pinjaman di Arsenal dari Real Madrid, yang akhirnya di tahun 2021 dibeli Arsenal. Kemudian ada nama Emil Smith Rowe, yang merupakan pemain asli dari Akademi Arsenal. Dan yang terakhir ada nama Fabio Vieira, yang baru didatangkan Arsenal di musim panas lalu 2022 dari FC Porto. Itu untuk pemain tengah atau gelandang yang ada di skuad Arsenal saat ini. Kemudian untuk penyerang atau striker, yang pertama ada nama Gabriel Martinelli, yang kita tahu membela Arsenal sejak tahun 2019, yang saat ini memang menjadi andalan di lini serang Arsenal sebelah kiri. Kemudian ada nama pemain baru Leandro Trossard, yang baru didatangkan Arsenal dari Brighton di bursa transfer bulan Januari kemarin, yang memang Leandro Trossard dan Martinelli sering rotasi. Kemudian ada nama Bukayo Saka, yang kita tahu memang merupakan pemain akademi asli Arsenal, yang juga merupakan pemain kunci Arsenal di lini serang. Kemudian ada nama Reiss Nelson, yang juga merupakan pemain akademi Arsenal, yang dulu sempat dipinjamkan ke Feyenoord. Kemudian ada nama Gabriel Jesus, Bung, yang kita tahu saat ini sedang mengalami cedera. Yang saat itu cedera didapatkan Jesus itu ketika membela Brasil di Piala Dunia. Kemudian Gabriel Jesus kita tahu baru didatangkan Arsenal di musim panas 2022 dari Manchester City. Kemudian yang terakhir ada nama Eddie Nketiah, yang merupakan pemain dari Akademi Arsenal. Itu untuk nama-nama penyerang atau striker yang ada di skuad Arsenal saat ini. Jadi total bulan Januari ini Arsenal beli 3 pemain. 3 pemain. Ada back, kemudian ada pemain tengah, dan juga ada pemain depan. Pemain depan Leandro Trossard, kemudian untuk pemain tengah ada Jorginho, kemudian untuk pemain belakang ada nama Jacob Kiwior. Oke Bung, lanjut nih.
statistik pelatih ini, Mikel Arteta, selama melatih Arsenal ini seperti apa, Bung? Oke, untuk statistik pelatih dari Arsenal, yaitu Mikel Arteta, kita tahu dulu Mikel Arteta juga mantan pemain Arsenal. Kemudian Arteta didatangkan Arsenal di musim 2019. Saat itu Arteta didatangkan dari Manchester City karena memang Arteta dulunya memang asisten pelatih dari Pep Guardiola. Kemudian Arteta di Arsenal memiliki kontrak hingga tahun 2025. Kemudian Arteta juga sudah menjalani 162 pertandingan selama melatih Arsenal dengan catatan 96 kali meraih kemenangan, kemudian imbang 23 kali dan juga 43 kali mengalami kekalahan. Kemudian untuk prestasi yang sudah diberikan Arteta memang masih belum ada. Namun kita tahu Arsenal saat ini berada di peringkat pertama, peringkat 1, atau apakah di musim ini Arteta akan memberikan gelar juara Liga Inggris kepada Arsenal? Kita tunggu saja. Kita lihat nanti. Itu untuk statistik Arteta selama melatih Arsenal. Jadi sejak 2019 sampai sekarang statistik Mikel Arteta ini cukup bagus ya, Bung? Ya, cukup bagus sih. Iya. Tinggal nunggu prestasinya aja ya, Bung? Iya. Percaya proses. Oh iya, benar. Oke, lanjut, Bung. Posisi klasemen Arsenal di Liga Inggris ini bagaimana, Bung? Oke, Bung. Untuk posisi klasemen Arsenal, saat ini Arsenal berada di peringkat pertama. Dengan raihan 54 poin dari 23 pertandingan. Kemudian dari 23 pertandingan Arsenal berhasil meraih kemenangan sebanyak 17 kali, kemudian imbang 3 kali dan juga kalah 3 kali. Saat itu Arsenal mengalami kekalahan perdananya di tangan Manchester United, kemudian kekalahan kedua di tangan Manchester City, kemudian terakhir kemarin Arsenal dikalahkan oleh Everton. Pada saat Everton baru memecat pelatihnya, Frank Lampard. Itu Arsenal mengalami kekalahan. Kemudian Arsenal berhasil mencetak 51 gol dan juga kebobolan 23 gol, sehingga untuk selisih gol Arsenal dianggap plus 28. Kemudian untuk 5 match terakhir Arsenal di Liga Inggris, Arsenal berhasil meraih kemenangan sebanyak 2 kali, kemudian kalah 2 kali dan juga 1 kali meraih hasil imbang. Kemudian untuk pertandingan terakhir Arsenal di Liga Inggris, Arsenal berhasil comeback dari Aston Villa. Saat itu Aston Villa berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui Watkins, kemudian mampu dibalas oleh Bukayo Saka. Namun Philippe Coutinho mampu mencetak gol lagi, sehingga untuk half time Arsenal kalah dengan skor 2-1. Tapi setelah turun minum, Arsenal mampu mencetak 3 gol melalui Zinchenko, kemudian gol bunuh diri dari Martinez dan juga gol dari Gabriel Martinelli. Itu untuk pertandingan terakhir Arsenal di Liga Inggris. Jadi menang 4-2 melawan Aston Villa. Kemudian di Piala FA kita tahu Arsenal sudah tersingkir di putaran keempat di tangan Manchester City. Saat itu kalah dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Nathan Ake. Itu untuk posisi klasemen dan juga pertandingan terakhir dari Arsenal. Kalau untuk Carabao Cup ini bagaimana, Bung? Itu sudah lama nggak udah lama aja. Oke, Bung. Next match Arsenal ini akan berhadapan dengan siapa nih, Bung? Oke, untuk next match Arsenal di Liga Inggris, Arsenal akan berkunjung ke markas Leicester yang akan dipertandingkan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari pukul 10 malam. Kemudian di Liga Eropa, kita tahu Arsenal sudah lolos ke babak 16 besar karena di saat itu Arsenal berada di grup A bersama dengan PSV, kemudian Bodo Glimt dan juga Zurich. Saat itu Arsenal keluar sebagai juara grup. Nah, itu untuk next match Arsenal di Liga Inggris dan juga statistik Arsenal di Liga Eropa. Oke, Bung, dari total 3 pemain baru Arsenal ini, apakah akan membantu Arsenal untuk tampil konsisten sampai akhir musim dan mendapatkan gelar pertama mereka sejak 2004, Bung? Patut kita nantikan saja. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah Arsenal dapat tampil konsisten hingga akhir musim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin mendapatkan update terbaru mengenai Kontenpedia, kalian bisa mengaksesnya di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih, Bung. Sama-sama, Bung.